sehat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjut, kenalan dulu ya. Nama saya Fitriani, SPD MPD SMP 03 Puliang, Kabupaten Gombana. Sebelum kita lanjut, kita berpantun dulu ya. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin bertambah pintar, tentunya kita harus rajin belajar. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia pada materi bab 7 IPA kelas 7. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama menganalisis pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Kemudian yang kedua menganalisis interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem. Lingkungan ini dari gambar kalian bisa perhatikan ada pohon, bunga, air, matahari, kupu-kupu serta burung. Setelah kalian perhatikan gambar tersebut, ayo ada yang tahu apa itu lingkungan? Ya, betul sekali. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar organisme. Suatu lingkungan pasti berdampak langsung kepada makhluk hidup yang menempatinya. Nah, lingkungan itu dibagi menjadi dua ya, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Coba ada yang tahu apa itu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik? Tepat sekali. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang berisikan benda tak hidup seperti air, tanah, cahaya, udara. Sedangkan lingkungan biotik adalah lingkungan yang berisikan makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Manusia mengandalkan lingkungannya, begitu juga setiap makhluk hidup lain di planet bumi ini. Makhluk hidup mendapatkan semua yang mereka butuhkan dari lingkungan mereka seperti makanan, air, tempat berteduh. Di alam liar, makhluk hidup sangat cocok dengan lingkungan dan hidup dalam suatu ekosistem. Kalian harus tahu dulu ya, apa itu ekosistem? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan interaksi, saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik berupa makhluk hidup biotik ataupun makhluk tak hidup abiotik. Kemudian, ilmu yang mengkaji saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tak hidup di dalam suatu ekosistem, itulah yang disebut dengan ekologi. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Jadi berikut ada ekosistem kolam. Perhatikan dengan teliti semua benda yang ada di kolam tersebut, baik termasuk ke dalam benda hidup maupun tak hidup. Dapatkah kalian menentukan faktor abiotik dan biotik yang terdapat ekosistem air kolam tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Iya, betul sekali. Contoh faktor abiotik yang ada di ekosistem kolam tersebut adalah air, udara, suhu, pH, batu, dan tanah. Adapun yang termasuk ke dalam faktor biotik adalah ikan, kura-kura, kumbang, rusa, burung, musang, katak, dan bakteri. Di dalam konsep ekologi terdapat tingkatan organisasi kehidupan, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Kita bahas bersama ya, apa itu individu? Ada yang tahu? Betul sekali. Individu adalah makhluk hidup tunggal seperti seekor kuku, seekor sapi. Selanjutnya, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada tempat tertentu seperti populasi kupu-kupu, populasi rumput. Komunitas adalah kumpulan berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dan hidup di area tertentu. Sedangkan ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup di area tertentu seperti contohnya ekosistem air, ekosistem darat.
Selanjutnya, bioma. Bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas seperti bioma hutan tropis, sabana, padang rumput. Selanjutnya, biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan seperti bumi. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lain. Adapun tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis sesuai dengan hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Energi cahaya dari matahari diubah oleh tumbuhan menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi tersebut berpindah ke organisme lain melalui proses rantai makanan. Ada yang tahu apa itu rantai makanan? Iya, betul. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui peristiwa makan dan dimakan seperti gambar berikut. Faktanya di lapangan, rantai makanan tidak bisa berdiri sendiri. Beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Ada yang tahu apa itu jaring-jaring makanan? Iya, tepat sekali. Jaring-jaring makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara organisme satu dengan organisme yang lain. Itulah tadi pembahasan materi kita kali ini. Kita simpulkan bersama ya. Komponen ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik makhluk hidup dan komponen abiotik. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen abiotiknya dalam satu kesatuan makhluk hidup. Ekosistem tersusun atas satu kesatuan makhluk hidup mulai dari individu, populasi, komunitas sampai membentuk biosfer. Setelah kalian paham ya, kalau sudah paham, coba kalian kerjakan soal evaluasi berikut. Demikian video kita kali ini. Sampai berjumpa di video yang akan datang. Tinggi badan, amat semampai, petani pergi mengambil talas. Rajin belajar, pangkal pandai, semangat terus, jangan malas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.